Sosiologi untuk kelas 11. Kisi-kisi sosiologi ada 10 soal. 1. Disajikan deskripsi, siswa dapat menjelaskan pengertian konflik sosial. 2. Disajikan ilustrasi, siswa dapat menyebutkan faktor penyebab konflik dan kekerasan sosial. 3. Disajikan deskripsi, siswa dapat menganalisis bentuk konflik dan kekerasan dalam masyarakat. 4. Disajikan deskripsi, siswa dapat menganalisis dampak konflik dan kekerasan sosial. 5. Disajikan deskripsi, siswa dapat memetakan konflik untuk melakukan penyelesaian konflik. 6. Disajikan ilustrasi, siswa dapat menganalisis metode penyelesaian konflik dan kekerasan untuk perdamaian. 7. Disajikan deskripsi, siswa dapat menganalisis faktor pendorong integrasi sosial. 8. Disajikan deskripsi, siswa dapat menyebutkan sifat integrasi sosial. 9. Disajikan deskripsi, siswa dapat menjelaskan peran penelitian sosial dalam penyelesaian konflik dan kekerasan. Untuk yang ke-10, siswa dapat menjelaskan proses penelitian sosial berorientasi pemecahan konflik dan kekerasan. Berikut adalah kisi-kisi sosiologi berbentuk 10 soal uraian yang dimana materi-materi tersebut sudah dirangkum melalui PowerPoint yang telah Ustadz bikinkan ini. Jadi silakan dipelajari dan disimak materi berikut, dan silakan dieksplor lagi buku bacaannya sehingga dapat menambah literasi dan memperkaya contoh-contoh soal. Pengertian konflik. Konflik adalah proses individu atau kelompok yang berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan disertai ancaman dan kekerasan. Nah, itu adalah pengertian dari Surjono Sukanto, bahwa konflik itu adalah ketika proses individu atau kelompok yang berbeda tujuan dan mereka kedua belah pihak yang berkonflik itu saling menantang dengan ancaman dan kekerasan. Faktor penyebab konflik dan kekerasan, yang pertama adalah perbedaan antar individu, itu adalah perbedaan antar satu individu dengan individu yang lain. Lalu yang kedua, perbedaan kebudayaan. Yang ketiga, kesenjangan sosial. Lalu ketidaksamaan status, perubahan sosial yang cepat dan mendasar, perbedaan cara mencapai tujuan, dan diskriminasi sosial. Slide berikutnya. Bentuk konflik itu ada 4. Yang pertama, berdasarkan dampak ada konflik konstruktif dan konflik destruktif. Berdasarkan cakupannya ada konflik vertikal dan konflik horizontal. Berdasarkan skala wilayah ada konflik lokal, konflik nasional, dan konflik internasional. Berdasarkan subjeknya ada konflik intrapersonal, konflik interpersonal, konflik individu dan kelompok, dan konflik antar kelompok. Berikutnya bentuk kekerasan. Berdasarkan cara, kekerasan langsung dan kekerasan tidak langsung. Lalu berdasarkan subjeknya, kekerasan individu dan kekerasan kolektif. Lalu berdasarkan bentuknya ada kekerasan fisik, kekerasan non-fisik, kekerasan struktural, dan kekerasan kultural. Nah, itu yang tadi, dua tadi adalah bentuk konflik dan bentuk kekerasan. Slide berikutnya membahas tentang dampak konflik dan kekerasan. Yang pertama, dampak fisik, berkaitan dengan kerusakan fisik, misalnya hancurnya fasilitas umum, luka, cedera, hingga menyebabkan kerusakan fisik atau cacat fisik. Yang kedua, dampak mental, psikologis, dan dampak sosial, misalnya dalam hal ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah dampak konflik dan kekerasan di masyarakat. Slide berikutnya membahas tentang unsur-unsur konflik yang perlu dianalisis. Konflik merupakan fenomena yang kompleks sehingga strategi penanganan konflik pun harus tepat. Sebelum menangani konflik, perlu memahami terlebih dahulu latar belakang atau kronologi terjadinya konflik, faktor penyebab konflik, dinamika konflik, hubungan antar aktor, isu-isu, pandangan antar aktor, dan aktor konflik. Proses pemahaman tersebut dilakukan melalui pemetaan konflik. Slide berikutnya, metode penyelesaian konflik dan kekerasan. Yang pertama ada koersi, yaitu memaksa pihak-pihak yang bertikai agar segera mengakhiri konflik. Misalnya ada polisi yang mengakhiri tawuran
mahasiswa dengan tembakan peringatan. Kompromi yaitu masing-masing pihak yang terlibat konflik berupaya mengurangi tuntutan sehingga tercapai suatu kesepakatan. Dua pihak yang bertikai ini menurunkan tuntutannya masing-masing. Arbitrase itu meminta bantuan pihak ketiga yang memberi keputusan dan akan diterima serta ditaati oleh kedua pihak yang bertikai. Contohnya misalnya ada dua orang bertikai ketika mengalami senggolan kendaraan di jalan raya. Karena tidak ditemukan kesepakatan, maka memanggil pihak kepolisian untuk menengahi, dan kebijakan dari kepolisian harus diterima oleh kedua belah pihak. Lalu ada mediasi, yaitu upaya penyelesaian masalah oleh pihak ketiga yang netral sebagai penengah tetapi tidak memberikan keputusan yang mengikat. Nah, dalam hal ini mediasi adalah orang yang ketiga, tetapi pihak ketiga itu semata-mata hanya untuk sebagai penengah, bukan sebagai pengambil keputusan dalam penyelesaian pertikaian tersebut. Nah, itu adalah metode penyelesaian konflik dan kekerasan. Lalu ada lagi yang berikutnya, slide berikutnya masih lanjutan yang tadi. Metode penyelesaian konflik dan kekerasan, ada konsiliasi, yaitu mempertemukan keinginan-keinginan pihak yang bertikai demi tercapainya tujuan bersama. Ada toleransi, sikap di mana kedua pihak yang terlibat konflik bertahan pada pendiriannya masing-masing, tetapi bersedia menghormati pendirian pihak lain sehingga tidak perlu menimbulkan permusuhan. Maksudnya adalah rasa saling menghargai dan menghormati. Adjudikasi, ketika dua orang yang bertikai, mereka membawa penyelesaian perkara tersebut atau sengketa itu ke meja hijau atau ke pengadilan, itu disebut adjudikasi. Stalemate yaitu keadaan di mana pihak-pihak yang bertikai memiliki kekuatan yang berimbang namun berhenti pada titik tertentu dalam melakukan konflik karena memiliki kekuatan yang sama sehingga memutuskan untuk berhenti. Gencatan senjata yaitu upaya penghentian sementara konflik dalam jangka waktu tertentu. Nah, ini adalah metode penyelesaian konflik dan kekerasan yang dimana ada berbagai macam hal, cara-cara untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat. Silahkan nanti kalian cari contohnya masing-masing untuk lebih mempermudah pemahaman dan perkaya lagi soal-soal yang berkaitan dengan metode penyelesaian konflik dan kekerasan ini. Nah, baik, slide selanjutnya adalah membahas tentang faktor pendorong integrasi sosial. Yang pertama adalah berkaitan besar kecilnya kelompok, yaitu di mana kelompok yang disatukan itu besar atau kecil. Lalu homogenitas kelompok, yaitu kelompok tersebut sejenis. Lalu aktivitas komunikasi itu penting untuk menjaga komunikasi lintas budaya atau lintas kelompok. Dan selanjutnya adalah mobilitas geografis. Nah, itu adalah faktor pendorong integrasi sosial. Slide berikutnya, sifat integrasi sosial itu ada 3. Yang pertama adalah integrasi normatif, integrasi yang terbentuk karena terdapat kesepakatan nilai norma, cita-cita bersama, dan rasa solidaritas antar anggota masyarakat. Integrasi ini disatukan karena kesepakatan yang sama atas nilai norma yang disepakati. Lalu ada integrasi fungsional, integrasi yang terbentuk karena adanya ketergantungan antar kelompok masyarakat. Misalnya, setiap individu di masyarakat itu memiliki fungsinya masing-masing. Itu disebut integrasi fungsional. Lalu ada integrasi koersif, yaitu integrasi yang terbentuk karena adanya paksaan dari pihak-pihak yang memiliki kekuasaan dengan menggunakan lembaga sosial. Slide berikutnya, peran penelitian sosial dalam menyelesaikan konflik dan kekerasan. Yang pertama, hasil penelitian dapat dijadikan acuan dalam menyusun program atau langkah yang mampu menumbuhkan perdamaian berdasarkan karakter masyarakat. Lalu berikutnya yang kedua, hasil penelitian konflik dapat menjadi referensi kepustakaan baru di bidang ilmuwan tentang konflik. Slide berikutnya membahas tentang bagaimana syarat konflik dapat diteliti. Menurut Muri Yusuf, 1 faktual, yaitu konflik harus benar-benar terjadi di masyarakat. Lalu yang kedua aktual, yaitu hendaknya masih hangat diperbincangkan publik. Yang ketiga, penelitiannya harus bermanfaat. Yang keempat, terjangkau, yaitu konflik yang diteliti dapat dijangkau peneliti. Yang kelima, korelatif, yaitu berhubungan dengan pendekatan penelitian. Nah, poin-poin tersebut adalah kisi-kisi dari materi yang akan diujikan. Selamat mengerjakan.